Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Ulia pada materi aplikasi turunan. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Jadi ini adalah materi ketiga dari aplikasi turunan. Yang pertama adalah nilai fungsi naik atau fungsi turun. Kemudian yang kedua adalah titik maksimum dan titik minimum. Dan yang terakhir ini adalah maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Nah, ketika kita dalam kehidupan itu kan pasti kita akan menemui masalah, misalkan kapan kita harus menggunakan bahan-bahan yang paling sedikit untuk menghasilkan produk yang paling banyak misalkan, atau kapan seorang dokter mungkin bisa memberikan obat seminimal mungkin untuk agar pasiennya itu bisa memperoleh kesembuhan yang maksimal. Atau mungkin kita bisa mencapai kecepatan maksimum berapa sih dengan kondisi mungkin percepatannya sekian, seperti itu. Nah, banyak sekali masalah-masalah maksimum dan minimum pada yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin harapan saya ketika kita belajar tentang subbab ini, kita bisa bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini oke, kita langsung saja ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, tipsnya, ini ada beberapa tips, bukan saya yang membuat, tapi saya mengambil dari modul yang sudah saya bagikan ke kalian. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu besarannya, besaran apa yang digunakan pada permasalahan yang harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita tahu variabel-variabel apa yang perlu digunakan, kemudian supaya kita juga tahu kira-kira untuk strategi penyelesaian masalah ini harus seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tetapkan rumus fungsi suatu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Jadi kita harus tahu dulu rumus-rumus dasar yang mungkin perlu kita gunakan. Misalkan ketika kita ingin mencari luas maksimum dari suatu bahan yang akan kita buat menjadi persegi atau persegi panjang. Nah, kita harus tahu dulu nih, jadi cara mencari luas maksimum tuh, cara mencari luas itu seperti apa, ya kan? Kita harus tahu bagaimana cara mencari keliling. Nah, itu hal-hal yang sangat mendasar seperti itu yang dulu pernah kita pelajari ketika SD, kita harus tahu dulu. Jadi kenapa? Supaya kita bisa mengetahui supaya bisa kita gunakan ketika kita mau mencari ini tadi nilai maksimum dari atau minimum dari hal-hal yang kontekstual seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus menentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Jadi hal-hal yang kita tanyakan itu tadi kita buat model matematikanya, baru kita selesaikan secara matematis dengan menggunakan aturan-aturan yang kemarin sudah kita pelajari, mulai dari fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi ini akan sangat berguna untuk menemukan penyelesaian dari model matematika yang sudah dibuat. Yang terakhir, nah kita setelah mengetahui nilai hasil dari model matematika yang telah dibuat, kita tafsirkan, kita simpulkan karena ini adalah masalah kontekstual, jadi kita harus memberikan kesimpulan sesuai dengan konteks yang kita selesaikan. Misalkan diketahui kalau menurut model matematika itu nilainya adalah 25 dan 40 misalkan. Nah, jadi kita tafsirkan ke dalam konteksnya, misalkan konteksnya adalah volume minimum. Volume minimumnya adalah volume minimumnya adalah 25 dan maksimumnya adalah 40. Jadi kita harus beri kesimpulan. Jadi volume minimum yang diperoleh adalah 25 liter dan volume maksimum yang diperoleh adalah 40 liter. Seperti itu. Jadi
setelah kita hitung matematikanya, kita tafsirkan sesuai dengan konteks yang yang ditanyakan seperti apa. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal. Contoh ya. Nah ini, kita misalkan ini, contoh pertama akan dibuat sebuah persegi. Kok langsung dua? Nah ini, misalkan akan dibuat nah ini misalkan akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48. Berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Jadi misalkan sudah ada bahan, bahannya itu kalau keliling berarti kan bahannya panjangnya maksimal adalah 48 cm. Jadi kira-kira berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa? Yang ditanyakan itu. Nah, untuk yang pertama itu tadi kita tentukan variabelnya apa dulu. Di sini kan kita akan membahas tentang panjang dan luas dan keliling ya. Jadi pasti kita akan sangat berhubungan sekali dengan ini tadi dengan luas dan keliling persegi panjang. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau keliling persegi panjang itu kan rumusnya adalah 2 kali panjang plus lebar atau 2 kali panjang tambah lebar. Jadi panjangnya dan lebarnya tambah dulu baru dikali 2. Nah, di sini ketahui ternyata kelilingnya adalah 48. Berarti 2P plus L itu adalah 48. Nah, kemudian berarti P ditambah L itu sama dengan 24. Nah, sehingga kita peroleh variabelnya, kita bisa pilih variabelnya mau yang P atau yang L. Kalau bisa satu saja, karena kita kan belum tahu nilai dari variabelnya. Jadi kita sebisa mungkin kita pilih variabelnya salah satu dari yang sudah tersedia di sini. Nah, sehingga di sini kan kita peroleh L-nya itu sama dengan 24 dikurangi P. Di sini kita pilih variabelnya adalah P ya, bukan yang L. Nah, kemudian kita tahu bahwa luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, kita gunakan juga rumus tersebut. Berarti kita peroleh di sini 2P kali L. Nah, karena kita tadi sudah mempunyai L itu sama dengan 24 dikurangi P, kita bisa substitusikan ke persamaan ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok di sini dipilihnya yang L, kita menggunakannya rumus ini? Karena yang ditanyakan adalah agar luasnya maksimum. Jadi kita cari persamaan tentang luasnya dulu. Nah, baru setelah kita tahu maksimum ketika berapa. Nah, maksimumnya berapa. Nah, kita pasti juga akan tahu nilai berapa ya dari variabel yang membuat itu maksimum, gitu ya. Gitu. Kemudian di sini berarti kita peroleh persamaan luasnya adalah 24P dikurangi P kuadrat. Nah, caranya jadi ini adalah bentuk model matematikanya. Nah, setelah kita tahu bentuk model matematikanya, kita selesaikan dengan menggunakan cara seperti ketika kita ketika mencari tentang maksimum atau minimum ya pada materi sebelumnya. Kalau belum melihat, silakan bisa disimak terlebih dahulu supaya bisa lebih memahami penjelasan saya selanjutnya. Nah, di sini kita selesaikan model matematikanya. Pertama kita turunkan. Nah, kita ingat lagi ya bahwa turunan itu tidak harus tulisannya adalah F aksen X atau Y aksen. Kita bisa menuliskan dengan model seperti ini, DL per DP atau diferensial dari L terhadap P. Itu sama dengan 24 dikurangi P. Ini adalah turunan dari luas tadi. Nah, kemudian kita lalui langkah selanjutnya. Kalau kita mau menemukan ini maksimum atau minimum, kita harus tahu dulu kan, di sini nilainya 0
nilai dari apa ya? Ini titik apa sih kemarin? Titik stasioner. Nah, titik stasionernya atau syarat ekstrimnya kan berapa? Nah, sama kita nolkan dulu turunannya, berarti sehingga kita peroleh nilai P-nya adalah 12. Jadi titik stasionernya adalah 12. Nah, jadi kita diperoleh panjangnya adalah 12. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan yang L. Persamaan L. L-nya kan sama dengan 24 dikurangi P. Nah, kita ganti P-nya dengan 12 sehingga diperoleh L-nya adalah 12. Jadi, kita bisa tahu nih, oh ternyata nilai luas maksimumnya adalah 12 dikali 12 sama dengan 14. Berarti dan luas maksimumnya adalah 144 cm². Nah, berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum. Berarti agar luasnya maksimum, ukurannya harus 12 kali 12. Seperti itu. Gitu ya. Ini tadi yang penafsiran dari pertanyaan itu tadi. Penafsiran dari hasil perhitungan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini kita membahas tentang volume. Ini juga sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari bahan seng dengan kapasitas 36 desimeter kubik. Jika ukuran panjang kotak 2 kali lebarnya, tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin. Nah, di sini misalkan panjangnya adalah P, kemudian lebarnya L, dan tingginya adalah T, kita misalkan. Karena panjang kotak itu 2 kali lebarnya, berarti P itu adalah 2 kali L atau 2L. Nah, berarti kira-kira nih, sebelum kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya, kira-kira rumus yang berhubungan ini apa saja? Sudah pasti yang pertama adalah volume, ya kan, rumus volume. Kemudian karena ini adalah bahan, berarti kalau bahan itu kan berarti ini ya, yang mengelilingi dari kotak tersebut, yang mengelilingi bentuknya adalah permukaan. Nah, berarti kalau permukaan itu adalah luas permukaan. Jadi kita akan menggunakan juga luas permukaan dari persegi panjang, bukan balok. Nah, jadi kita akan gunakan dua rumus itu, rumus volume balok dan rumus luas permukaan balok. Kalau ada yang lupa, silahkan dibuka lagi catatannya. Oke, kita lanjut. Kita gunakan rumus volume. Volume adalah P kali L kali T, berarti volumenya tadi kan 36 kubik ya. Nah, kita tadi sudah punya P-nya adalah 2L, berarti kita bisa mensubstitusikan P-nya ke sini, berarti 2L dikali T sama dengan 36 kubik. Nah, berarti karena di sini L-nya kuadrat, kita bisa gunakan ini sebagai variabel. Kita pilih ya, variabelnya berarti adalah L, supaya sinkron. Jadi yang pertama kita sudah memilih L, yang kedua kita juga pilih L, berarti kita ubah di sini. Berarti kita ubah T-nya, berarti T-nya adalah 36/21 L kuadrat, karena ini dikalikan, sehingga kita sederhanakan menjadi 18 dibagi L kuadrat. Nah, kemudian agar bahannya minimum, nah berarti ini akan menjadi fungsi yang akan dicari maksimum atau minimumnya. Nah, maka luas permukaan kotak itu kan harus minimum, agar bahannya minimum. Nah, oke, kita gunakan rumusnya, ini P kali L ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Kenapa di sini adalah PL? Karena ingat ya, di sini sebuah kotak tanpa tutup. Di sini adalah sebuah kotak tanpa tutup. Jadi kalau tidak ada tutupnya, maka luas dari alasnya itu hanya satu saja. Kalau yang lain kan 2. Karena masih ada tutupnya semua, kecuali yang bagian atas. Nah, oke, di sini kita ganti, yang bisa diganti dengan
yang sudah diketahui. Oke, P tadi bisa kita substitusi dengan 2L. Kemudian T-nya juga bisa kita substitusi dengan ini tadi 18 per L kuadrat ditambah. Ya, ini juga T-nya kita substitusi dengan 18L kuadrat, sehingga kita peroleh 2L kuadrat ditambah 72 per L ditambah 36 per L, sehingga persamaannya menjadi 2L kuadrat ditambah 108L. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah ini, kalau syarat minimum, itu kan berarti kita harus mencari titik ekstrimnya atau titik stasionernya. Nah, titik stasioner ini hanya bisa diperoleh jika turunannya itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu dari ini, kita turunkan turunannya dari 2L kuadrat ditambah 108 itu adalah ditambah 108 per L itu adalah 4L, ya kan? Dikurangi 108 per L kuadrat. Oke, ini berarti kalian harus mengulang lagi materi turunan, sifat turunan yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, berarti karena di sini sama dengan 0, berarti kita bisa ubah 4L itu sama dengan 108 per L kuadrat. Berarti kita kalikan L-nya, kita kalikan silang, berarti 4L pangkat 3 sama dengan 108, berarti L-nya L pangkat 3 sama dengan 27, L itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menemukan karena sudah tahu L-nya, berarti P-nya adalah 2L, kita ganti L-nya dengan 3, berarti sama dengan 6. Kemudian T-nya tadi adalah ini ya, 18 per L kuadrat, berarti kita ganti L-nya dengan 3, berarti 18 per 3 kuadrat atau 18 per 9, berarti sama dengan 2. Oke, jadi karena kita sudah tahu nih, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, berarti kita lihat di sini, karena di sini satuannya adalah desimeter kubik, berarti satuannya di sini adalah desimeter. Berarti adalah desimeter. Jangan keliru ya. Jadi ini pentingnya tadi melihat satuan dari yang ditanyakan. Jadi karena di sini desimeter kubik, berarti di sini pasti desimeter. Nah, jadi ukuran kotak agar bahan yang digunakan minimum adalah panjangnya itu tadi, yang pertama adalah 6 meter, kemudian lebarnya 3 desimeter, dan tingginya adalah 2 desimeter. Oke, ini tadi maaf ya, tadi saya sepertinya menyebutkannya 6 meter. Seharusnya adalah 6 desimeter. Oke, nah seperti itu tadi. Jadi jangan lupa perhatikan satuannya, kemudian dicari rumus-rumus yang berhubungan dengan pertanyaan, kemudian dilakukan pemecahan menggunakan model matematikanya. Kalau sudah, ini ditafsirkan sesuai konteksnya. Oke? Nah, itu yang bisa saya contohkan, 2 contoh soal. Dan bisa jadi nanti pertanyaannya itu berbeda dari ini, tapi cara penyelesaiannya tetap sama. Yang pertama tadi, buat model matematikanya, kemudian tentukan turunan dari model matematikanya, kemudian tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, setelah selesai, jangan lupa ditafsirkan ke sesuai konteksnya. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.